Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hingga sepindah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita Allah izinkan mendapatkan taufik untuk dirubah menjadi amal soleh insyaallah ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita kitab Al-Usul As-Salasah wa Adilatuha, 3 landasan pokok. Kemarin sudah kita baca sampai halaman 59 nggih. Sudah dibuka belum? Sedikit diulang nggih insyaallah. Sebagaimana metode kita belajar, kita mengulang yang lalu sedikit kemudian melanjutkan insyaallah. Fa idza kilalaka, jikalau ditanyakan kepada panjenengan, apa usuluh salasah, 3 landasan pokok, allati yang yajibu wajib alal insani ma'rifatuha, setiap insan untuk mengenalinya. Fakul, katakan, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenali Tuhannya. Yang pertama, wadinahu, kemudian mengenali agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah minggu lalu kita sudah membuka dengan al-aslul awwalu, yaitu pokok yang pertama, yaitu ma'rifatu rabbi. Di sini penulis Muhammad At-Tamami rahimahullah ta'ala menyampaikan, fa idza kilalaka, jikalau ditanyakan kepada panjenengan, man rabbuka, siapakah Tuhanmu, fakul, katakan, rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, alladzi rabbani, yang dia Allah telah mentarbiahku, wa rabbi jami'al alamin, dan telah mentarbiah seluruh alam semesta, bi ni'amihi, dengan apa mentarbiahnya? Dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dialah Allah sesembahanku, laisa li ma'budun siwahu, dan saya tidak mempunyai sesembahan selain dia. Wa dalilu qaulu ta'ala, sekali lagi kebiasaan penulis untuk menghadirkan dalil dalam setiap pernyataannya. Dalilnya adalah Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini sekali lagi keutamaan dari kitab Al-Usul Salasah, menghadirkan dalil yang kita sudah sangat kenali insyaallah. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Waqulu, dan segala sesuatu, man siwallahi, selain Allah, disebut sebagai alam. Ya, jadi selain Allah adalah alam. Wa anna, dan penulisnya mengatakan, dan saya, wahidun, salah satu, min dzalikal alam, dan saya salah satu dari bagian alam itu. Kita semua adalah salah satu dari bagian alam itu. Nah, itu yang kemarin kita bahas terakhir. Insya Allah kita berikan penjelasannya terkait dengan apa yang sudah kita baca dengan singkat insya Allah. Mengulang sedikit yang kemarin. Jikalau ditanyakan kepada kita, man rabbuka, jawablah Rabbi Allah. Kata-kata Rabb sekali lagi dalam bahasa Arab berasal dari kata ar-rububiyah, yang maknanya kembali kepada sifat rububiyah Allah, yaitu taksi kelingan omawan ini. Ketika ada pernyataan Rabb, itu berarti kita sedang mengatakan Allah itu maha
menciptakan, esa di dalam penciptaan. Kemudian Rob juga berarti maha memiliki atau menguasai. Rob juga berarti mengatur seluruh alam semesta. Berarti ketika kita mengatakan Rob, termasuk di dalam alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita tahu, kita sadar penuh bahwa kita sedang mengesakan Allah di dalam penciptaan. Tidak ada yang ikut-ikut menciptakan selain Allah. Tidak ada yang ikut-ikut mengatur selain Allah. Tidak ada yang ikut-ikutan memiliki atau menguasai, hanya Allah saja. Termasuk apa yang nempel di diri kita, kuku kita, rambut kita, semuanya total milik Allah. Maka kemarin saya gambarkan bahwa tidak mungkin kita bisa memerintahkan kuku kita jangan tumbuh, karena bukan milik kita sesungguhnya, hanya Allah yang menguasai. Dan kita juga tahu di pokok pertama ini tentang Rob, bahwa Allah telah mentarbiah kita. Tarbiyah itu artinya mengurus segala sesuatunya, dari mulai tidak ada menjadi ada, kemudian difasilitasi segala sesuatunya, itu mentarbiah. Sementara kebanyakan kita mengerti tentang tarbiyah itu adalah pendidikan saja. Jadi kalau kita mentarbiah anak, berarti ya pendidikan beserta segala macam keperluannya, sebagaimana Allah mentarbiah kita dan mentarbiah seluruh alam semesta. Dalam bahasa Indonesia, kalau diserap dalam bahasa Indonesia, tarbiyah itu memelihara dan mengurusi, artinya memelihara dan mengurusi. Sekali lagi, mentarbiyah kita manusia berarti menjadikan dari yang belum ada menjadi ada. Kemarin saya ingatkan dengan surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ingatlah suatu masa di mana kita dulu belum bisa disebut sebagai syai'an, apapun. Saya 44 tahun, berarti 60 tahun yang lalu saya belum bisa disebut sebagai apa? Syai'an, apa-apa aja belum. Dan tarbiyah Allah menjadikan kita jadi ada. Kemudian kita diberi tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kemudian dikatakan, karena Allah menciptakan kita, mentarbiyah kita, maka kemudian dikatakan wa huwa ma'budi, maka dialah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, saya tidak memiliki sesembahan selain Dia saja. Karena alasan Allah telah mentarbiyah kita, Dia adalah Rabb kita, maka kita memberikan pernyataan bahwa Dialah yang pantas saya sembah, dan saya tidak mempunyai sesembahan kecuali Dia saja. Ini pernyataan yang sangat penting sekali dalam agama kita, pokok hal yang semestinya kita sangat paham dengan pernyataan itu. Itu yang Abu Lahab, Abu Jahal nggak mau, konsekuensinya. Jadi ketika kita mengucapkan Rabbi Allah, man Rabbuka, siapa Tuhan? Rabbi Allah, berarti kita sedang mentauhidkan Allah secara rububiyah. Karena Allah menciptakan, memiliki, menguasai, mengurusi. Konsekuensinya adalah kita beribadah hanya kepada Allah. Ini yang disebut sebagai tauhid uluhiyah. Dalam syarahnya, karena Allah yang menciptakan, memiliki, dan mengatur seluruh alam semesta, maka Allah sajalah yang berhak disembah. Jadi kita tahu alasannya, kita menyembah Allah. Para ulama menyebutnya dengan ungkapan tauhid rububiyah membawa konsekuensi terhadap tauhid uluhiyah. Jadi mulai sedikit dipahami, kalau kita mendengar orang menyampaikan tauhid rububiyah, baik terkait dengan apa tadi? Terkait dengan Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, menguasai, dan Allah yang mengatur. Dan kalau disebut sebagai tauhid uluhiyah, berarti konsekuensi atas pengakuan kita terhadap rububiyah Allah, maka kita ibadahnya hanya kepada Allah saja. Sangat dipahami sampai di sini. Di dalam syarahnya dikatakan hal ini merupakan perkara yang sangat logis, sebagaimana
sudah datang keterangan, jika saja yang mengandung, menyusui, mengurusi kita hingga dewasa adalah ibu kita, maka tidak pantas kita menghormati ibu yang lain sebanding dengan penghormatan kepada ibu kita. Sebagaimana seorang laki-laki yang sudah mentarbiyah istrinya, maka tidak pantas seorang istri memberikan pelayanan kepada laki-laki lain. Ini di dalam syarahnya Ustaz Firanda Andirja menyampaikan yang semisal itu. Jadi sekali lagi di dalam pernyataan awal ini menegaskan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Sehingga orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan menyembah selain Allah dikatakan tidak menggunakan akalnya. Bagaimana mungkin mereka meminta bahkan sampai menangis-nangis meminta kepada penghuni kubur misalnya. Ini yang sangat diingkari oleh kaum muslim di Indonesia. Saya ke kuburan nggak minta ke kubur kok, gitu. Hanya cari barokah saja. Gitu. Sering terjadi seperti itu, nggih. Dan di sini didatangkan dalilnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Konsekuensi dari Alhamdulillahirabbil alamin dikatakan bahwa alhamdulillahi, alhamdulillah segala puji bagi Allah, artinya yang benar-benar berhak dipuji hanya Allah saja. Ini juga bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk terhindar dari hal yang berbahaya, yaitu mengakui keberhasilan kita, produk dari kita sendiri. Kita mempunyai anak yang pintar misalnya, merasa kita berperan di situ. Padahal ini dikatakan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah saja. Yang benar-benar berhak mendapat pujian atas sebuah prestasi, atas sebuah kegemilangan hanya Allah saja. Sedangkan selain Allah hanya dapat dipuji karena bisa melakukan ini itu, yang ini itu atas izin Allah. Sehingga hakikatnya yang mendapatkan pujian adalah Allah saja. Ini pernyataan dari alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Juga sebuah kesadaran bahwa yang dipuji selain Allah itu pasti memiliki kekurangan. Itulah mengapa kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Menunjukkan bahwa kita itu memuji kepada Allah saja, tidak dikembalikan kepada kita pujiannya. Karena alhamdulillah segala puji milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis bahwa Rabb adalah penguasa, adapun al-alamin maknanya adalah semua selain Allah. Jadi sampai di sini insya Allah kita memahami hal yang paling pokok di dalam agama kita, yaitu pernyataan Rabb kita adalah Allah saja. Nah, kita baca berikutnya di matanya, nggih. Fa'idha kilalaka, jikalau ditanyakan kepada panjenengan, bima dengan apa, arafta engkau mengenal Rabbaka, Rabbmu. Ini udah masuk ke keterangan tentang usul yang pertama. Setelah kita mengakui siapa Tuhanmu Allah, maka kita ditanya fa'idha kilalaka, jikalau ditanyakan kepada panjenengan, bima dengan apa, arafta Rabbaka engkau mengenali Tuhanmu, fakul katakanlah. Nah, ini bagian pelajaran kita, itu sudah masuk ke inti kita setelah kita mempelajari mukadimah yang 7 itu. Katakan bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk ciptaannya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda adanya Allah dengan ayat-ayatnya, al-lailu adanya malam, wan nahar adanya siang, wasamsu adanya matahari, wal qamaru adanya bulan. Jadi di antara tanda-tanda adanya Allah dari ayat-ayatnya adalah adanya siang, adanya malam, adanya matahari, adanya bulan. Wa min makhluqatihi, dan tanda-tanda adanya Allah dari makhluknya dikatakan oleh penulis adalah adanya as-samawatu sab'u
yaitu adanya langit yang 7 lapis. Wal arduna sab'u, juga adanya bumi yang 7 lapis. Kita sekarang jadi tahu ya, ternyata bumi ada 7 lapis juga. Ini pembahasan tersendiri ya. Kemudian waman fihina wama bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Jadi jikalau ditanyakan kepada panjenengan, dengan apa engkau mengenali Allah? Dengan ayat-ayatnya, dengan makhluk ciptaannya, kemudian di antara tanda ayat-ayatnya adanya siang, malam, matahari, bintang. Kemudian di antara makhluknya adalah adanya langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, baik termasuk kita di dalamnya. Jadi kalau kita melihat manusia secara utuh, semestinya kita harus mengenali penciptanya. Kita melihat kambing, kita melihat segala sesuatu yang ada di antara bumi dan langit, termasuk buminya dan langitnya, maka kita sadar betul. Itulah cara kita mengenali Rabb kita. Ada yang diciptakan. Wa dalilu qaulu ta'ala, nanti saya datangkan penjelasannya insya Allah, kita baca matanya dulu. Dalilnya Allah berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda adanya Allah, al-lailu wan naharu, adanya malam dan siang, wasamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. Kemudian ada pernyataan di sini, la tasjudu, janganlah engkau menyembah lisamsi, kepada matahari, walalil qamari, dan kepada bulan-bulan atau bulan, wasjudu lillahi, sembahlah Allah, alladzi, yang dia Allah, khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun, yang dialah Allah yang telah menciptakan itu semua, jikalau engkau benar-benar iyyahu ta'budun, beribadah kepada dia Allah. Ini di dalam surah Fussilat ayat ke 37. Wa qauluhu ta'ala, juga Allah berfirman, anna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin summastawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian Allah, dialah yang telah menciptakan samawati wal ard fi sittati ayam, di dalam 6 masa, summastawa 'alal arsy, kemudian bersemayam di atas arsy. Ini kata-kata 'alal arsy ini menjadi perdebatan di kalangan ahli akidah. Ini pembahasan tersendiri insyaallah. Jadi tentang 'alal arsy itu dibahas panjang lebar, dan ini menjadi problematika di kalangan penuntut ilmu terkait dengan akidah yang menjadikan orang satu dengan yang lain mengeluarkan dari ahlu sunnah atau bukan. Ini salah satunya persoalan ini. Tapi kita, tholabul ilmi yang kayak kita ini, yang masih awam, tentu saja tidak perlu masuk ke wilayah ini, sekedar tahu saja. Yuksil laila, menutupkan malam, an-naharu, kepada siang, yajlubuhu hasisan, yang mengikutinya dengan cepat, wasamsa wal qamara wan nujuma musakharati bil amri, sesungguhnya semua itu patuh terhadap Allah, perintahnya Allah. Allalahu, ketahuilah bagi Allah, al-khalqu wal amru, semua penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini keterangannya, dalil yang barusan kita bacakan ini menjadi pengantar kepada bagian yang paling penting tentang jenis-jenis ibadah nanti. Jadi sebelum kita mengenali jenis-jenis ibadah, sehingga kita tahu bahwa ketika melaksanakan itu hanya diserahkan kepada Allah, dilambari dulu dengan pengertian ini, dengan barusan dalil yang kita baca. Di sini disebutkan, Ustaz Firanda Andirja menyampaikan dalil-dalil atau ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, jika dibahas secara panjang lebar, maka ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang adanya Tuhan.
Jadi sekali lagi yang barusan dibaca menegaskan lagi tentang keberadaan atau eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini penting Bapak Ibu semuanya? Karena hari ini kita hidup di zaman di mana eksistensi Tuhan itu mulai dipertanyakan. Di lembaga-lembaga resmi, bahkan di perguruan tinggi saja sudah ada judul-judul yang sangat menakutkan, di antaranya misalnya Allah mantu, Allah telah mati. Gitu. Itu di lembaga yang resmi. Yang isinya juga doktor, profesor. Sudah ada pernyataan seperti ini. Atau apalagi orang awam, kalau orang awam tahu kan ya menyedihkan. Gitu. Maka penegasan tentang keberadaan Allah itu penting. Makanya ada istilah guyon, seperti yang saya sampaikan kemarin ketika Imam Abu Hanifah berdebat dengan ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Tadi ada yang mengatakan Tuhan mantu, masih mengaku adanya Tuhan. Ini lagi mantu. Tuhan mati, berarti Tuhan pun ono ning wis mati. Ateis mengatakan tidak ada, nggak percaya adanya Tuhan. Maka kemudian Abu Hanifah mengatakan, bagaimana pendapat kalian jikalau ada sebuah kapal, yang kapal itu berada di sebuah pelabuhan, kemudian kapal itu akan menuju sebuah tempat atau pelabuhan lain mengangkut barang-barang, kemudian barang-barang itu naik sendiri tanpa ada yang ngangkut, kemudian tenang berjalan di tengah lautan ombang-ambing, lautan sedemikian dahsyat, tetap sampai kepada tujuan yang dituju, kemudian barang-barang turun, dinaikkan lagi barang baru, pulang lagi membawa barang tanpa nahkoda. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Maka mereka mengatakan, iya tidak mungkin ya Syekh, bagaimana mungkin itu terjadi? Maka kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, engkau mengingkari hal yang kecil berupa sebuah kegiatan yang dilakukan oleh kapal itu tanpa nahkoda, engkau ingkari, apalagi bumi, langit, dan segala sesuatu yang ada di tengah-tengahnya, bagaimana mungkin itu berjalan sendiri maksudnya. Makanya orang-orang ateis itu dalam kondisi genting juga mereka fitrahnya keluar. Contohnya saya sampaikan dulu, seorang teman di Bali sedang mancing bersama orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Ketika terjadi ombak besar, dia mengatakan my God, my God, my God, gitu kan. Atau mungkin jenengan lihat video-video tentang gempa. Orang-orang yang mungkin mereka juga nggak terlalu peduli adanya Tuhan, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Dia akan mengatakan subhanallah, subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar, kan begitu. Artinya fitrahnya kita sesungguhnya butuh, nggak bisa enggak. Gitu. Maka di awal bab ini tentang intinya ini adalah kita diingatkan tentang eksistensi Tuhan. Sekali lagi saya tekankan dan ditekankan juga di dalam syarah ini tolong ditanamkan betul kepada anak-anak kita, karena tantangan zaman ke depan beda dengan kita. Akan datang suatu masa di mana orang pagi beriman, sore sudah tidak beriman lagi, kan mengerikan. Mudah-mudahan itu bukan keturunan kita yang ngaji seperti ini. Makanya doanya Nabi Ibrahim harus selalu dikumandangkan sebagaimana yang diajarkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian penulis menyampaikan sebagai penegasan, insya Allah kalau kita mudah-mudahan tidak sampai kepada pemikiran ini. Jikalau sekiranya matahari atau bulan bukan makhluk, melainkan dia adalah Tuhan, maka seharusnya masing-masing memiliki kehendak. Namun kita sama-sama tahu bahwa matahari dan bulan tidak bisa memiliki kehendak. Bahkan keduanya lah yang dikehendaki dan diatur sehingga tidak bisa keluar dari aturan Allah. Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 40, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis edarnya masing-masing. Ini kelihatannya ayatnya sederhana, tapi ini sebenarnya efeknya luar biasa kalau dipahami. Karena masih banyak orang-orang yang mensandarkan kepada Allah, bersamaan dengan itu dia bersandar kepada selain Allah. Misalnya, ya wali fulan, mohon tolong saya. Dan ini bahasa ini sudah umum. Ya Abdul Qadir Jailani agifni, tolong saya. Mereka menganggap ini bukan sebuah kegiatan untuk ibadah. Padahal di antara ibadah adalah doa. Nanti disebutkan di sini tentang jenis-jenis ibadah.
mengetahui jenis-jenis ibadah, maka kita akan terhindar dari itu semua. Maka sepidah malih ditegaskan sudah sampun jelas, sudah sangat jelas atas apa yang kita baca di awal ini, bahwa yang mengatur matahari dan bulan adalah penciptanya, pencipta seluruh alam semesta, termasuk yang mengatur kita juga pencipta kita. Dari sini insya Allah orang terhindar dari stressing. Salah satu efek positifnya ketika kita mentadaburi diri kita, hidup kita, mungkin sebagian ada yang lagi susah, kita tahu kita tuh ada yang menciptakan sehingga tentrem, ada yang mengatur, ada yang menguasai, ada yang memiliki. Tentu saja masing-masing kita punya problematika masing-masing yang mungkin kita boleh saja mungkin kita mengajukan keluhan, tapi sampaikan keluhan itu hanya kepada yang bisa mengatur keluhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keterangan tentang apa yang barusan kita baca di matanya. Kita baca berikutnya wa rabbu huwa ma'budu, dan Rob pengatur alam dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun, yang saya bacakan tadi di dalam salat. Surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Alladzi, dialah Allah, ja'ala lakumul ardo firasa wa sama'a bina'a, dialah Allah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan, kemudian langit sebagai bina'a, sebagai atap, kemudian menurunkan dari langit ma'an, air hujan maksudnya, fa'ahroja bi, yang dengan air itu Allah menumbuhkan, menghidupkan segala sesuatu. Minas samaroti, segala buah-buahan, rizqolakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, karena itu janganlah engkau mengadakan sekutu bagi Allah, wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahui. Nah, ini penjelasannya sepidah malih. Ini adalah lambaran untuk mengantarkan tentang jenis-jenis ibadah. Sebuah penegasan dari penulis supaya kita tuh sadar betul tentang Allah maksudnya. Ini kan pembahasan tentang man rabbuka, bagaimana kita mengenali Allah. Jadi penulis menyampaikan fokus pembahasan tentang mengenal Allah itu didatangkan dalil yang menegaskan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini juga sekaligus menegaskan bahwa juga mengatur alam semesta, segala hukum yang berlaku di atasnya. Sehingga sekali lagi bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian penulis menyampaikan, jikalau ada yang membersamai Allah di dalam penciptaan, ya dia juga berhak disembah. Misalnya Nabi ikut menciptakan bumi, malaikat ikut menciptakan bumi, maka dia punya hak untuk disembah juga. Tapi kenyataannya mereka tidak ikut-ikutan di dalam menciptakan. Nah, di dalil yang terakhir kita baca, menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia saja seluruhnya, tetapi Allah juga menciptakan seluruh sarana dan prasarana bagi manusia.
Yang dikatakan di dalam ayat adalah tentang penciptaan bumi sebagai hamparan tempat kita tinggal. Makanya kita berdoa kepada Allah tentang Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amrina, dan seterusnya. Itu diantaranya adalah mohon kebaikan kehidupan kita di dunia, yang telah disediakan bumi sebagai hamparan, kemudian langit sebagai atap, sungai-sungai yang mengalir, laut yang begitu luas ditundukkan untuk kita. Saya kadang-kadang kalau berdiri di pinggir pantai itu melihat luasnya lautan kayak gitu ditundukkan untuk kita. Maunya Allah memberikan ilmu kepada kita untuk menundukkan lautan dengan kapal-kapal. Bawa barang dari Amerika ke sini, dari sini ke Paraguay. Teman saya ada yang usaha ekspor impor itu. Saya kadang membayangkan barang-barang yang besar-besar itu diangkuti itu, masya Allah. Yang tidak bisa dibawa dengan pesawat. Itu Allah tundukkan untuk kita. Sebenarnya dari situ aja kita sadar betapa dahsyatnya Allah telah menciptakan sarana dan prasarana untuk kehidupan kita. Sebagaimana sering kita dengar, hanya untuk sekedar makan nasi saja kita tahu kan prosesnya sedemikian panjang yang kita tidak terlibat banyak di situ. Dari petani menanam bibitnya, terus sampai jadi gabah, terus sampai masuk ke kita, masya Allah. Kita tinggal makan, masya Allah. Sarana prasarananya udah disiapkan oleh Allah. Gajah yang sebegitu besar tunduk sama manusia. Bayangkan kalau dia ngamuk, sebenarnya kita nggak ada apa-apanya kan, diinjek habis kita. Onta yang sedemikian besar tunduk kepada manusia. Sapi tunduk kepada manusia. Allah tundukkan itu semua, dijadikan sarana dan prasarana. Dan di sini dikatakan Allah menurunkan hujan, dan dari hujan itu tumbuhlah segala sesuatu. Sekali lagi untuk rezeki buat kita. Ini bentuk tarbiyah Allah untuk kita, masya Allah. Dengan kita mempelajari seperti ini, kita sadar betul betapa pentingnya kita tuh menyembah Allah, betapa butuhnya kita tuh menyembah dengan Allah, menyembah kepada Allah. Kalau nggak belajar begini, kadang-kadang itu biasa saja. Saya bisa melihat, ya melihat saja biasa, memang seharusnya melihat. Padahal nikmat melihat ini, masya Allah, kalau Allah cabut, mau apa kita? Coba, nikmat kita bisa menghirup udara saja. Masya Allah, itu sarana prasarana yang kalau kita hitung itu, masya Allah. Dan Allah sediakan itu. Maka dengan penyediaan itu semua Allah perintahkan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau datangkan sesembahan selain Allah. Jangan kau minta-minta kepada selain Allah. Jangan kau sandarkan keluhan, keinginan, doa-doa kepada selain Allah. Hanya kepada Allah sajalah, karena kita tahu Allah itu telah mentarbiyah kepada kita itu sedemikian dahsyatnya, sedemikian dahsyatnya. Wah, sekali lagi setelah belajar seperti ini, jenengan ke pantai main misalnya, lihatlah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Di tempat saya tinggal itu kan salah satu pusat ekspor barang-barang kerajinan gitu. Hampir setiap hari itu ada kontainer di situ. Hampir tiap hari. Entah di rumah ini, entah di rumah ini, entah di rumah, gantian kontainer datang terus. Saya tanya, ada yang ke Paraguay, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Bayangkan dari situ loh. Allah tundukkan lautan, dibawa barang besar-besar seperti itu sampai ke sana, jadi uang, jadi rezeki buat dia. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini salah satu tarbiyah Allah lewat orang dagang. Itu memang harusnya orang dagang itu lebih dekat sama Allah. Bagaimana Allah mendatangkan pembeli, bayangkan, masya Allah. Kok tiba-tiba dikasih inspirasi datang ke tempat kita, membeli di tempat kita, itu masya Allah, masya Allah. Bagaimana orang Paraguay kok beli di Seribitan, beli di Bangunjiwo, masya Allah, masya Allah. Dan sekali lagi Allah tundukkan seluruhnya untuk kita manusia, agar sekali lagi kita punya alasan bahwa Dialah Allah satu-satunya zat yang pantas kita sembah. Sekali lagi di bab pengantar intinya ini kita tuh menegaskan Allah menciptakan kita, Allah memiliki kita, Allah mengatur kita, Allah mengurusi kita. Sekaligus Allah mentarbiyah kita dengan meletakkan seluruh sarana prasarannya baik di luar diri kita maupun di dalam diri kita. Maka pulang dari tempat ini jenengan coba lihat lagi sekali lagi dari rambut sampai ke ujung kaki. Satu aja nikmat itu dicabut, masya Allah, subhanallah, beratnya kayak mana.
Makanya dulu saya sampaikan ke jenengan, bangun pagi, tutup mata, ke kamar mandi, jangan lihat semua lampu dimatikan. Itu aja kita udah geragapan. Hanya berapa saat itu. Bagaimana kalau Allah cabut? Nikmat yang seperti ini kadang-kadang nggak kita syukuri. Seolah-olah itu kewajiban Allah. Ya Allah wajib begitu buat saya. Padahal kalau Allah mau cabut gampang saja buat Allah, apa sulitnya buat Allah. Gitu. Jangan tiba-tiba kakinya pegel-pegel rasa melaku, ya hak Allah kan. Bayangkan, Masya Allah. Maka sekali lagi, mudah-mudahan dengan pengertian kita belajar semakin meyakinkan kita bahwa Dialah Allah satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi. Penutup hari ini adalah perkataan dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, seorang ahli tafsir yang sangat populer. Beliau mengatakan, al-khaliqu lihadihil asya'u huwal mustahiqu lil ibadah. Artinya, karena Dia Allah yang telah menciptakan kita semua itu, maka Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang menciptakan ini semua, Dialah yang berhak untuk disembah. Sekali lagi, yang menciptakan ini semua, Dialah yang berhak untuk disembah. Ini ditanamkan kepada keluarga kita, Pak, Bu, anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin bertanya, kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah itu menciptakan ini semua yang barusan kita bahas. Anak-anak zaman sekarang kritis nggak? Ayo dulu nih, mau fotonya bagus, jangan mau sembahyang. Berikan pengertian seperti ini maksudnya, sehingga dia punya dasar yang kuat nanti ketika besar, kuat betul. Kenapa saya sholat? Kenapa saya menaati perintah Allah dengan menghormati orang tua misalnya? Karena dia tahu Allah menciptakan ini semua. Ini penutup untuk hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengertian buat kita semua, dan Allah izinkan kita mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Ini pelajaran yang kelihatannya diulang-ulang, tapi sungguh ini intinya inti agami. Nah, nanti minggu depan insya Allah kita membahas tentang jenis-jenis ibadah. Sebagian kita tidak mengerti itu ibadah atau bukan, sehingga kita terjebak melakukan sesuatu yang dianggap bukan ibadah, diserahkan kepada selain Allah, sehingga dia terjebak dalam kesyirikan. Kita nggak sadar. Saya kasih pengantarnya. Mengetahui model-model ibadah ini sangat penting untuk kita ketahui, karena ibadah ini adalah suatu perkara yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Sekali lagi, bagian yang akan kita bahas di minggu depan adalah sesuatu yang nggak boleh kita serahkan kepada selain Allah, jenis-jenis ibadah. Jangan mungkin bisa baca dulu matanya di rumah, supaya besok ketika dibahas sedikit-sedikit sudah mulai paham. Di situ ada doa, ada khauf, ada roja, ada rogbah, ada isti'anah. Ada beberapa jenis ibadah yang masing-masing dibawakan dalilnya. Sehingga ketika kita tahu jenis-jenis itu, insya Allah kita akan terhindar dari kesyirikan. Yang kita tahu, seseorang yang masuk dalam syirik, dia akan di neraka jahanam selama-lamanya, nggak bisa keluar kalau mati belum bertobat. Apalah artinya kita punya kekayaan yang sedemikian dahsyat, jabatan yang sedemikian dahsyat, tapi bagian yang ini kita nggak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan datang kepada Allah dalam kondisi semua itu nggak berarti. Nah, itu yang disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.